Kan kita melakukan tadi sudah tahapan-tahapannya Ya. dan penjelasan-penjelasannya itu. Oke. Nah, tata caranya mungkin bisa disampaikan. Kan tadi misalkan di Hari Saraswati bagi orang awam atau bagi bukan Hindu Bali khususnya kan, karena kan kita Hindu Nusantara, Ji. Ya, ada beberapa pasti umat yang belum secara utuh mengetahui. Ya, jadi begini. Kita lihat dulu. Untuk membuat atau katakanlah mempersiapkan Ya. yang namanya banyu, ya, pengelukatan untuk Saraswati tentu memerlukan sarana-sarana yang terdiri dari daun. Nah, daun. Nah, kita mengacu kepada bagaimana kita bab 9 Sloka 26. Patram puspam palam toyam. Nah, patram daun. Daun apa? Daun-daun yang sebaiknya tumbuh dan ada di pura. Tentu ada daun-daun tertentu, misalnya daun andong, daun beringin, ya, daun beringin, daun andong, kemudian daun yang lain-lain lagi lah, banyak sekali daun itu. Bisa mencapai 21 macam. 21 macam daun. Ya, tapi bisa juga tidak harus seperti itu. Yang penting daun-daun yang tumbuh di pura, dan kita tahu kalau di pura tumbuhnya tanaman, dia pasti menyerap energi pura. Sehingga dapat lebih dijamin nanti kesucian daripada air yang kita gunakan nanti. Nah, yang kedua, selain putram, selain daun, buah. Buah apa? Nah, kita lihat buah apa yang terkait dengan mungkin ada peran dewa-dewa dalam buah-buah tertentu, misalnya delima. Delima misalnya. Kemudian jeruknya jeruk nipis atau jeruk purut misalnya. Ya. Nah, ini bisa digunakan sebagai buah. Patram puspam palam. Palam tadi itu ya. Puspamnya bunga. Bunganya ya bunga-bunga yang digunakan untuk sembahyang, kecuali kembang kertas. Jangan. Kembang kertas itu sifatnya panas dan dia mengandung amonia yang tinggi. Tidak baik untuk membuat tirte pun. Coba buat tirte di pura pakai bunga bougainville, kembang kertas. Itu bisa membuat orang jadi batuk. Maka dari Banyuwangi sampai ke Banten di Jawa ini, orang tidak mau menanam kembang kertas di tempat ibadah maupun di rumah. Nggak mau mereka, karena vibrasinya tidak baik. Itu bahkan, nah ini yang lucu kan, karena bunganya indah, seringkali kita gunakan untuk membuat sesaji buat Banten. Sebetulnya tidak bermanfaat. Iya, sebetulnya. Ya? Iya, dan dalam Adiparwa juga tidak disebutkan bunga itu sebagai salah satu bunga yang bisa digunakan untuk sesaji, untuk sembahyang. Enggak, tapi bagaimana lagi? Orang bunganya indah. Cuman saya sarankan, kenapa sih harus memakai bunga kembang kertas, sementara bunga yang lain banyak banget, banyak sekali bunga-bunga yang lain. Nah, ada ada melati, ada kenanga, ada mawar, ada jepun, ya, ada teratai, ada soka, banyak bunganya, banyak sekali. Ya, nah, jadi ada patram, daun, puspam, bunga, palam, buah. Lalu apa? Yang tidak ada dalam Bhagavad Gita, Sloka 26 bab 9 itu adalah datu. Datu yang kita buat pancadatu. Itu perlu. Karena kita memerlukan kandungan mineralnya. Misalnya, datunya apa nih? Satu. Ya, misalnya emas. Satu aja? Enggak. Terus? Selengkapnya. 5 datu ini? Iya, kalau dapat ya. Jadi kalau enggak cukup emas saja. Emas, tembaga, perak, ya, emas, tembaga, perak, besi atau timah. Nah, lalu apa lagi? Mau lebih lengkap lagi? Nah, kita perlu permata. Ya, pinjam saja cincin dulu yang ada permatanya, atau kalung yang ada permatanya. Nanti kan dikembalikan lagi. Nah, itu masukkan. Jadi lengkap. Patram, puspam, palam, plus datu. Ini sangat baik untuk pengelukatan atau penyucian. Itu saya gunakan berapa kali kok itu.
Dicampur di satu. Cemplungkan ke air itu, ember besar misalnya. Oh, Kan gitu. banyak orang ini. Iya. Karena yang ceritanya yang maju Pinaruh ini banyak Iya, orang. Saya hemat ya, Ji. pernah menyaksikan dan melaksanakan juga di Kalimantan Timur. Itu lebih dari 150 orang. Subuh kita lakukan. Banyak sekali. Iya. Ya. Apalagi kemudian dilanjutkan dengan merajah lidahnya. Oh, ada. Ada kalau mau rajah lidahnya atau rajah anunya, keningnya dengan ongkare misalnya. Ya. Itu lebih bagus lagi. Dan itu dampaknya positif. Sangat positif. Nah, Banyu Pinaruh ini sebetulnya ini kan kita Saraswati. Itu boleh diminum sebetulnya. Sekaligus boleh diminum atau disiramkan seluruh tubuh sampai basah kuyup ya. Nah, itu. Nah, kemudian dilengkapi lagi dengan Saraswati ini. Dengan apa? Hari Senin. Sumeribek. Apa? Jadi setelah kita mendapat pengetahuan, setelah kita diberikan jalan untuk memudahkan menerima pengetahuan, pada saat Sumeribek, kita berpikir tentang sandang pangan. Nah ini, ya, kita membutuhkan vibrasi dari energinya Dewi Sri. Pemujaan Dewi Sri. Ada Sri Stawa di sana, ya, pada saat hari Senin, Sumeribek. Hari Selasa, nah, Selasa ini masih aroma Saraswati masih terasa ini. Kita membutuhkan juga apa? Kemakmuran, kesejahteraan, ya, dan kesuburan. Itu pada saat apa? Pada saat hari Selasa kita memuja Dewi Laksmi atau melaksanakan Laksmi Puja. Lalu terakhir ini yang menarik. Nah, ternyata walaupun kita sudah menerima pengetahuan, aliran pengetahuan, sudah sandang pangan, sudah kemakmuran, kesuburan. Ternyata kita tidak boleh berhenti untuk berguru, belajar. Maka hari Rebo muncullah pagar wesi. Memagari diri ini. Ibarat kita pagar menggunakan besi. Pagar wesi. Ya. Apa yang dilakukan pada saat pagar wesi ini? Pemujaan, ucapan terima kasih, angayu bagya kepada Sang Yang Pramesti Guru. Dalam hal ini tidak lain adalah Siwa sendiri. Nah ini, jadi loh ini Saraswati di Indonesia seperti ini perayaannya. Ya, apa namanya, semarak sekali. Di India bagaimana? Ya di India. Ya kita selalu bandingkan ya. Bali. Bukan bandingkan. Ingin mencari wawasannya. Yang memperluas wawasan ini seperti apa ya. Nah kalau di India pada saat Pargursi ini ya, ini diidentikan dengan Guru Purnima. Guru Purnima itu pemujaan guru. Kepada siapa kita ini berguru sebetulnya? Kalau tadi kita banyak perbincangkan seolah-olah guru kita Saraswati, seolah-olah ya. Nah, kemudian ada Sri di sana, ada Laksmi di sana. Kalau di India yang dianggap sebagai guru tidak cuma itu, tidak hanya itu. Ada Brahma. Makanya muncul Guru Puja. Iya, Guru Puja. Guru Puja, ya. Brahma, Wisnu, Maheswara, Sangsat, segala macam ini muncul. Ya. Jadi pada saat Pagarwesi itu di India juga orang memuja guru. Kalau orang memuja guru berarti kan berharap akan ada pengetahuan-pengetahuan berikutnya, kan begitu? Ya. Memuja guru penting. Nah, kemudian kalau tentang Guru Purnima di India ada cerita. Pada suatu ketika di Himalaya kedatangan seorang pertapa. Di sana sudah berkumpul para resi banyak. Ya. Tetapi lucu, pertapa ini tidak mau berbicara. Siapa Anda? Dari mana Anda? Untuk apa Anda datang ke sini? Diam. Diam 1000 bahasa. Sampai akhirnya beberapa orang meninggalkan tempat. Untuk apa juga di sini? Ini pertapa yang baru datang tidak mau menyampaikan sesuatu. Nah, setelah sebagian pergi, barulah sang pertapa ini berbicara. Aku adalah Siwa. Nah, sejak saat itulah, ini menurut cerita di India ini ya. Sejak saat itulah Siwa mengajarkan meditasi kepada para resi di Himalaya. Nah, ini kemudian mewujud dalam bentuk Guru Puja. Yang namanya Guru Purnima. Kan kita melakukan tadi sudah tahapan-tahapannya dan penjelasan-penjelasannya itu. Nah, tata caranya mungkin bisa disampaikan. Kan tadi misalkan di hari Saraswati
bagi orang awam atau bagi bukan Hindu Bali khususnya kan, karena kan kita Hindu Nusantara Ji. Ya, ada beberapa pasti umat yang belum secara utuh mengetahui. Ya, jadi begini, kita lihat dulu kemanfaatan, manfaat, sehingga akan menimbulkan kebutuhan untuk melaksanakan. Nah, tetapi karena perbedaan budaya, ada tradisi di Nusantara kan tidak mungkin sama. Tidak mungkin lah semua orang di Indonesia, di Nusantara, termasuk orang yang di Kalimantan, Sulawesi, ikut persis seperti yang di Bali. Jangankan yang non etnis Bali, yang etnis Bali saja, seperti kita yang sudah berpuluh-puluh tahun di luar Bali, belum tentu mampu mengikuti apa yang di Bali. Tapi karena paham akan kemanfaatan daripada Saraswati, bagaimana kita menyikapi Saraswati ini, maka perlu tetap ada pemujaan Saraswati. Jadi kita nggak boleh lupa, karena kita paham tadi bahwa setiap hari apa yang kita butuhkan dalam memecahkan masalah hidup ini, Saraswati berperan. Kita seumur hidup harus belajar terus. Walaupun sudah menjadi seorang pandita misalnya, tetap beliau membutuhkan pelajaran, pengetahuan baru untuk meningkatkan kualitas, kan begitu. Maka kita tidak bisa menetapkan bahwa harus seperti ini, sesajinya harus seperti ini. Yang penting sebetulnya ada rasa angayu bahagia, rasa syukur, ucapan terima kasih, dan harapan. Ini kita bisa lakukan dengan mewujud kepada sesaji yang namanya canang. Cukup canang. Canang itu karena Saraswati dilinggihkan atau melinggih di setiap aksara, setiap huruf loh. Bukan cuma huruf yang ada di kitab suci, enggak. Tapi setiap huruf, dimanapun itu ada Saraswati. Maka sesaji itu kita akan haturkan lewat kumpulan-kumpulan aksara suci itu. Maka di sanalah Saraswati akan turun. Karena apa? Saraswati sangat mendunia, sangat membumi. Setiap ada orang yang belajar pengetahuan, pasti akan didukung oleh Saraswati. Walaupun hanya dengan sarana kecil, hanya canang, cukup. Hanya kembang, cukup. Yang penting ada rasa ketulus ikhlasan dan rasa terima kasih kepada Saraswati yang telah membuat kita ini bisa menjadi seperti apa adanya sekarang ini. Seperti itu. Nah, Ji, ada satu lagi nih, Ji. Nah, dengan memahami spiritual Saraswati dan pagar besi dalam kehidupan manusia, mohon Haji sampaikan kepada pemirsa pesan yang bisa dipahami dari sisi spiritualitasnya ini, biar kita paham gitu. Baik, jadi pemirsa Hindu Channel, memang dari rangkaian perbincangan tadi, sebetulnya ada hal-hal yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup. Jadi pesan saya pertama, bagaimana perjuangan seorang ibu ketika melahirkan. Bayangkan, habis-habisan. Bahkan ada yang meninggal ketika melahirkan sang anak. Maka di sini ada pesan yang sangat dalam. Janganlah pernah mengabaikan peran ibu, jangan melecehkan ibu, kemudian jangan melawan ibu, apalagi sampai menghina ibu dalam kehidupan ini. Karena apa? Loh, ibu itu perannya besar. Tanpa ibu kita tidak mungkin ada. Tanpa ibu kita tidak mungkin seperti sekarang ini. Tidak mungkin kita mendapatkan anugerah yang lain tanpa peran ibu. Dan ingat, 9 bulan ibu kita itu kemana-mana membawa perutnya, membawa kita. Dan banyak hal yang dialami, tapi tidak pernah muncul rasa malu dari seorang ibu. Itu memang sudah kewajibannya seorang ibu. Maka saya pesankan bahwa selain seorang ibu sangat dibutuhkan dalam kehadiran kita, juga ingat, pagar besi membawa pesan bahwa kita harus terus-menerus belajar, tidak boleh berhenti. Dan pagar besi mengingatkan kita bahwa guru harus selalu dihormati. Maka baik di Nusantara maupun di India sana, guru puja tidak pernah dilupakan. Sehingga saya pesan terakhir ini, selain Saraswati puja yang harus dilantunkan setiap hari, maka guru puja juga tidak boleh lepas
dari lantunan kita, khususnya anak-anak kita. Ya, sejak dini mereka harus diingatkan dan dibiasakan untuk melantunkan Saraswati Puja, Ganesha Puja, ya, Pagarwesi Puja, yaitu guru puja tadi. Ini penting sekali, sangat penting. Saya kira itu yang bisa saya pesankan untuk pemirsa Hindu Channel. Suksema Haji atas sama-sama. penjelasannya juga tentang spiritualitas Saraswati dan Pagarwesi. Semoga pemirsa Hindu Channel, bapak ibunya dan teman-teman khususnya generasi Hindu Ya, agar lebih bisa memahami yang disampaikan oleh Haji Dewa Suranaya. Mari Haji, kita tutup perbincangan kita hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.